the Lord. All of you still good condition? Now back with teacher Roida again. We are going to study religion. So everyone, let's prepare your religion book. But before that, we want to pray. So everyone, let's pray. For your hand, close your eyes and bow down your head. Our Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing, for your love, for everything that you have done in our life. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name we have prayed to you. Amen. Okay. Oke, semuanya sudah persiapkan buku religionnya? Oke, semuanya buka buku religion kamu dari halaman 19 ya. Oke, nah hari ini Teacher Roida mau kamu buka religion kamu, pembelajaran kita yang terambil dari pembelajaran yang ketiga. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, Teacher Roida berharap kamu dapat untuk menjelaskan Tuhan Yesus sebagai teladan yang benar. Yang kedua, kamu dapat untuk meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang tua. Nah, perhatikan berikut. Oke, tokoh idola kamu sama nggak ya seperti ini? Ini gambar siapa ya kira-kira? Ini adalah gambar Superman. Kemudian, mungkin yang boys banyak yang suka dengan idola ini ya. Lalu yang kedua, ini adalah gambar Princess Elsa. Ada dari antara anak-anak teacher yang suka mengidolakan gambar tersebut? Wow, pasti banyak. Apalagi yang girls-nya, ya kan? Suka Princess Elsa. Nah, biasanya kalau kamu mengidolakan seseorang, pasti ada yang kamu contoh dari idola kamu itu. Misalnya, mungkin yang boys, kamu suka bajunya, kamu suka juga rambutnya, sama juga dengan Princess Elsa. Kalau misalnya kamu mengidolakan Elsa, kamu suka baju-bajunya, suka model rambutnya, dan juga yang bermacam-macam. Nah, apakah kamu mempunyai idola yang lain? Ya, pasti. Nah, biasanya kalau kita mengidolakan seseorang, pasti gaya hidupnya banyak yang kita contoh, banyak yang kita mau seperti idola kita itu, gaya hidupnya, gaya pakaiannya, pokoknya kesukaannya deh. Itu adalah tokoh yang kita idolakan. Namun hari ini kita akan belajar siapa sih sebenarnya tokoh idola kita yang sesungguhnya, yang perlu kita teladani. Nah, hari ini kita belajar dari buku religion kita. Oke, yang menjadi teladan kita yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Oke, kalau Tuhan Yesus menjadi idola yang pertama buat kamu, maka kamu akan mencontoh atau meniru ataupun meneladani gaya hidup dari Tuhan Yesus. Oke, apa yang perlu kita teladani? Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ya. Nanti kamu bisa membuka Alkitab kamu dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kamu bisa baca di situ. Oke, kamu bisa perhatikan. Nah, gambar berikut kira-kira apa yang bisa kamu pelajari? Nah, di sini Tuhan Yesus menggambarkan dia sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus cinta anak-anak, termasuk kamu. Tuhan Yesus sangat cintai. Oke, kemudian yang berikutnya, coba perhatikan di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Apa yang bisa kita ladani? Nah, Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Oke, nah sekarang ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yang dapat kita teladani dari Tuhan Yesus. Oke, yang pertama, perhatikan. Di dalam buku kita, halaman yang ke-20 sampai dengan halaman 22, di situ dijelaskan ya, beberapa contoh yang dapat kita teladani dari perbuatan Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika peristiwa Tuhan Yesus di Bait Allah. Oke, Tuhan Yesus mau taat kepada orang tuanya ketika mereka mengajaknya pulang ke Nazaret. Nah, di situ kamu bisa membaca teksnya nanti ya. Kamu bisa membaca ceritanya tentang peristiwa kenapa Yesus sampai ada di Bait Allah. Ya, Yesus
selalu dibawa orang tuanya untuk merayakan perayaan Paskah ke Nazaret, ya. Nah, tetapi ketika di sana justru Yesus pergi ke Bait Allah, dia menceritakan firman Allah kepada orang-orang di sana. Nah, ketika mau pulang, orang tuanya melihat ternyata Yesusnya tidak ada bersama dengan mereka, sehingga orang tuanya kepanikan dan orang tuanya kembali pergi untuk mencari anaknya. Ternyata mereka menemukan bahwa Tuhan Yesus ada di Bait Allah. Nah, ketika orang tuanya mengajaknya mau pulang, apa yang dilakukannya? Oh, dia taat, dia mau mendengarkan orang tuanya. Biasanya ketika kamu sedang bermain, ketika orang tua mengajak kamu pulang, apakah kamu langsung mau? Atau kamu tidak mau taat kepada orang tua? Ya, pasti harus taat ya, kita harus mau diajak pulang. Ketika kita bepergian, ketika kita bermain, orang tua memanggil, kita harus taat. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah ketika peristiwa perkawinan di Kana, ya. Apa yang bisa kita pelajari di sana? Oke, saat itu ada pesta pernikahan di Kana ya. Di situ pada saat itu orang-orang yang melakukan pesta itu kekurangan anggur. Sehingga ibu dari Tuhan Yesus meminta bantuannya, meminta tolong kepada Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Nah, apakah Yesus mau melakukannya? Ya, dia mau menolong orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus dia tidak angkuh ya, dia tidak mengatakan saya nggak mau menolong. Dia tidak pilih-pilih kasih, tapi dia mau menolong orang yang membutuhkan. Saat itu dia mau mendengarkan permintaan ibunya, sehingga Tuhan Yesus melakukan mujizat di pesta perkawinan Kana. Oke, yang kemudian yang ketiga, kita bisa pelajari dari peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oke, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Dia mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus orang-orang yang berdosa, dia mau taat kepada Bapaknya. Ya, dia mau rela untuk memberikan hidupnya kepada kita yang berdosa. Itu adalah bukti ketaatannya kepada Bapaknya. Walaupun Tuhan Yesus memiliki kuasa, dia berkuasa, namun dia tidak mau membantah, dia tidak mau menolak, tapi dia mau belajar taat. Ini adalah contoh peristiwa-peristiwa yang dapat kita teladani dari perbuatan Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mau taat kepada orang tuanya ketika orang tuanya mengajak pulang. Yang kedua, dia mau juga melakukan perintah orang tuanya ketika orang tuanya meminta tolong. Dan yang ketiga, dia mau taat kepada Bapaknya ketika dia harus menyerahkan nyawanya untuk kita yang berdosa. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Teacher Roida mau coba kamu tuliskan nanti ya. Ada tugas yang harus kamu kerjakan di rumah, latihan kamu. Tuliskan 5 hal-hal yang dapat kamu teladani dari Tuhan Yesus. Tuliskan dengan rapi dalam buku tulis kamu ya. Kamu pasti bisa. Kalau kamu mengidolakan Tuhan Yesus sebagai idola kamu yang pertama, tentunya kamu akan mencontoh atau meneladani sikap perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Tuliskan 5 saja ya di dalam buku tulis kamu dengan rapi. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Thank you. God bless you all. Stay at home and keep healthy.